Shalom Bapak Ibu semua, banyak para teolog maling atau pemulung mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran adalah pribadi yang sama. Tetapi hal itu sudah terbantahkan melalui video-video edukasi yang ada dalam channel ini Bapak Ibu. Kali ini saya akan menambahkan satu lagi dari sederetan perbedaan mencolok antara Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Dari kisah Musa dan sapi. Sebuah perbedaan yang mendasar yang sangat mencolok yang tidak dapat dijelaskan hanya sebagai variasi warna saja Bapak Ibu, tetapi juga tujuannya. Nah, di dalam Alkitab, Adonai menyebutkan sapi merah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sapi kuning. Ini bukan hanya sekedar perbedaan mendasar dari warna saja Bapak Ibu, tetapi merupakan dua konsep ketuhanan yang berdiri di atas fondasi teologi yang berbeda. Untuk itu mari kita mulai dulu dari Alkitab Bapak Ibu dari Bilangan 19. Adonai memberikan perintah untuk membuat air penyucian. Seekor sapi betina berwarna merah tanpa cacat disembelih, dibakar, abunya dijadikan air pentahiran untuk menyingkirkan kenajisan seseorang yang terkena mayat. Nah, sapi betina yang berwarna merah itu diterjemahkan dari teks Ibrani para aduma. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 67-73, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan penyembelihan seekor sapi kuning terang, dalam bahasa Arabnya disebut bakaratun safra'u, yang kriterianya harus berulang-ulang ditanyakan oleh orang Israel melalui perantaran Musa Al-Quran ini kepada Tuhannya, untuk dijadikan sebagai sarana penyingkap kasus pembunuhan. Jadi orang mati yang tidak diketahui siapa pembunuhnya itu, kalau dipukul dengan potongan lembu kuning tadi Bapak Ibu, maka akan bangkit dan memberitahu siapa pembunuhnya, kemudian orang itu mati lagi. Hanya kalau ditanya bagian tubuh yang mana dari lembu kuning itu yang dipukulkan ke mayat Pak Jul, jawaban yang paling tepat untuk itu adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Untuk memperjelas itu Bapak Ibu, mari kita lihat sejenak tafsir At-Tabari yang ada di dalam perpustakaan kita ini. Di dalam tafsir ini Bapak Ibu, sebagian yang lain menyatakan bahwa yang digunakan untuk memukulnya adalah salah satu dari tulangnya. Seperti yang dijelaskan dalam riwayat berikut, Al-Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepadaku, katanya, Adam Al-Askanali menceritakan kepada kami, katanya, Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Rabi bin Anas, dari Abul Aliyah, ia berkata, Musa memerintahkan kepada mereka agar mengambil satu tulang darinya lalu memukulkannya kepada si mayat. Sehingga ia pun hidup dan menyebutkan nama orang yang membunuhnya, kemudian mati kembali seperti semula. Lalu pelaku pembunuhan yaitu orang yang mengadu kepada Musa dibunuh sebagai balasan atas perbuatannya. Dan ada yang bilang juga salah satu dari anggota tubuhnya. Mungkin juga ekornya atau daging di antara dua pundaknya dan yang lain. Jadi kalau ditanya mana yang pasti Pak Jul, jawaban yang paling tepat untuk itu adalah wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kedua kisah itu sama-sama memakai tokoh Musa dan sapi, tetapi tujuannya berbeda. Yang satu menyucikan kenajisan seseorang setelah tersentuh dengan mayat, yang lain mengungkap kasus pembunuhan. Dari sudut pandang teologi Yahudi dan Kristen, perubahan ini tidak bisa dianggap sebagai koreksi wahyu, karena banyak para teolog maling atau pemulung mengatakan bahwa Al-Quran itu mengkoreksi kitab-kitab sebelumnya. Kisah ini membuktikan adanya bentuk reinterpretasi dalam sistem kepercayaan yang berbeda. Dengan demikian, meskipun memakai tokoh yang sama, suara ilahi yang berbicara dalam dua kisah ini tentu saja berasal dari sumber yang berbeda Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, zaman Musa tidak pernah diceritakan ada orang mati dihidupkan kembali ketika terkena tulang lembu kuning atau daging lembu kuning kemudian mati lagi. Kita bisa tanyakan kepada orang-orang Yahudi apakah kisah itu tercatat di dalam tanah mereka. Secara historis dan tekstual, kita tidak akan temukan kisah itu di dalam perikop Alkitab manapun. Salah satu dari keduanya harus salah. Tidak bisa kedua-duanya benar kalau itu merujuk kepada pribadi yang sama. Musa Islami yang bajunya dilarikan oleh batu itu serta yang pernah menampar malaikat maut, tentu tidak sama dengan Musa yang disebutkan dan diceritakan di dalam Alkitab. Jadi warna sapi yang satu berwarna merah, yang satu lagi berwarna kuning, serta tujuan penggunakannya juga berbeda. Yang satu itu adalah untuk penyucian diri apabila terkena mayat, sementara yang lain itu adalah untuk mengungkap pembunuhan.
kemudian orang itu bisa mati lagi, sudah cukup untuk memperjelas bahwa kedua Tuhan dari kitab suci yang berbeda ini adalah pribadi yang berbeda. Nah, bagaimana respon Anda untuk hal itu? Silakan tuliskan komentar Anda.